eh, ini yang saya tanya tentang Anisa 112. Barang siapa yang sengaja melakukan kesalahan dan melakukan dosa dengan sengaja, kemudian dia melemparkan perbuatannya kepada seseorang yang bersih dan tidak melakukan kejahatan, maka dia telah memiliki dosa dan dosa yang besar. Ini yang menjadi pertanyaan gini Pak, biasanya orang itu yang melakukan dosa atau melakukan merusak atau kesalahan itu biasanya tuh tidak merasa melakukan kesalahan atau merusak, tapi mereka merasa memberikan yang terbaik, biasanya begitu Pak. Nah, apalagi di zaman sekarang itu informasi ataupun semuanya itu bisa secara besar-besaran. Karena apa? Hanya memberikan suatu informasi yang melenceng itu sudah bisa merusak semuanya. Ini dalam yang digital sekarang ini Pak. Nah terus ini bagaimana cara menyiasati dari perbuatan sedikit informasi yang kurang benar, itu kan bisa menjadikan merusak semuanya. Ini bagaimana cara menyiasatinya agar kita tidak terjebak di dalamnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik, Bang. Yang saya tanyakan di ayat 119, di situ tertulis, dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan kosong pada mereka. Di sini terkesan Allah itu yang aktif menyesatkan dan mengosongkan angan-angan mereka. Apakah makna sebenarnya seperti itu? Melihat Allah kan maha adil dan tidak mungkin mendolimi hambanya. Sebenarnya kalimat yang seharusnya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan dari Ibu dulu ya. Bu Mutia itu sangat tepat pertanyaan itu. Di zaman sekarang ya 4.0 industri ya, teknologi sekarang ini bahkan sudah menginjak pada 5.0 ya. Ini sangat menyusahkan manusia. Yang namanya AI itu kalau Mas Satu itu ya, itu orang mati bisa bicara, betul nggak? Pahlawan nasional itu udah mati bisa bicara, bisa senyum ya. Ada juga yang orang tidak berbuat apa-apa, dia minta kirimin uang orang tuanya, yang minta ya dia sendiri. Kok bisa? Ya, jadi seolah video call-nya itu adalah antara orang tua dengan si anak yang kuliah di luar negeri, tak kirim uang. Sehingga orang tua itu tidak bertanya lagi, ya sudah kirim uangnya itu. Hanya bilang kenapa kirim uang, saya nggak pernah minta uang gitu kan. Padahal anak itu sendiri dalam video call itu jelas-jelas menyampaikan itulah kejahatan karena kecanggihan teknologi tadi itu ya. Ya kalau di sekitar kita mungkin sebelum ada teknologi juga dikenal banyak orang-orang munafik itu melempar sesuatu, tapi orang lain yang dituduh hanya ya dipersangkakan pada orang lain. Tapi zaman teknologi ini canggih sekali coba. Ibu semua pegang smartphone ya seperti ini. Ini kalau tidak hati-hati kita akan ketipu. Ada yang pernah ketipu? Banyak sekali ketipu. Bahkan saya pun ketipu gitu loh. Tapi setelah itu sebagai orang beriman paham bahwa ini penipuan, maka kita hati-hati dengan handphone itu. Kita akan ketipu dengan handphone itu. Media sosial kita tanggapi macam-macam ya, ternyata itu adalah penipuan ya.
banyak sekali. Ada yang minta misalnya video call-nya untuk bergabung, ya, bergabung. Itu kalau diklik, harta kita akan dikurang, ya, kita nggak paham. Maka terus sering saya katakan di grup jangan diklik, karena itu penipuan. Di grup Istiqomah juga pernah muncul gitu kan, ya. Oleh itu mari sama-sama kita pahamkan caranya gimana. Caranya kita megang handphone tuh ya seperlunya aja lah, untuk di grup chat. Di grup saja dimasuki oleh penipu, ya. Artinya dia berbuat kejahatan, kita nggak paham bahwa itu kejahatan, sehingga rekeningnya dibobol habis-habisan. Ya. Caranya gimana ya, kita jangan mudah percaya dengan hal seperti itu. Ya. Beli jual beli di media sosial itu kan udah umum ya, tapi ternyata perlunya palsu macam-macam ya. Inilah. Yang kata sebagai orang beriman pertama, mari sama-sama kita pahami bahwa jangan mudah silau, mudah tergoda, ya. Harus waspada, hati-hati menyikapi hal seperti itu, karena kita akan jadi rugi sendiri ya. Itu termasuk korin ya. Korin wujud nyata manusia. Setan manusia itu lebih banyak, lebih pintar yang menggoda dan juga mengakali manusia. Hati-hati ya. Saya juga pernah ketipu, teman saya minta uang ya, kemudian enggak. Jadi ketika pilkada saya menang, kemudian teman saya ketua KPI Jawa Tengah, ya, ini nyata ini, telepon, WA, tolong kirimi uang sebenarnya ya buat aku, katanya untuk saya. Dikirimi sama orang itu, setelah orang itu ngirim konfirmasi ke saya, bapak udah saya kirim mau uang, saya nggak bisa uang. Nah, orang itu ketipu, ketua KPI Jawa Tengah itu ketipu, ya. Itu contoh seperti itu. Jadi berbuat seperti itu jelas akan membuat rugi dia sendiri, ya, doleh pada diri sendiri. Apa kita harus balas? Kalau tahu ya nggak usah balas, kita biarkan saja. Biarlah Allah yang balas, ya. Gitu ya. Itu kemudian dari Ibu Ida tadi yang ayat 19 itu, ini maksudnya gimana? Jadi setan itu kan mengajak kemungkaran, kemaksiatan pada Allah, pada Islam. Itu yang itu di ayat 19 ini, ya. Bagaimana setan itu mengajak sebaik-baiknya manusia masuk neraka, ya. Maka hal-hal yang diberitakan Allah itu dibolak-balik. Misalnya binatang itu untuk hewan kurban, ya, untuk disedekahkan, tapi bagaimana justru minta agar manusia-manusia yang tidak paham dengan ilmu agama itu dipotong-potong dan disakiti, ya, disiksa, gitu. Nyata begitu. Maksudnya itu ya. Jadi kalau sudah begitu berarti kita termasuk pengikut setan. Maka kita harus kembali pada syariah kita masing-masing. Yang disebut dengan masyarakat rahmatan di alam ini adalah umat manusia yang beragama Islam, ya. Nabi diutus untuk rahmatan di alam kita. Kita juga begitu, menyayangi seluruh makhluk, apakah itu makhluk hidup, makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak bisa bicara, pohon, binatang, harus kita sayangi, bukan untuk disiksa, ya, bukan disiksa. Itulah Islam datang untuk memberikan guidance agar kita selamat, ya, dari sesaat dan setan korun, ya. Ini ya, jadi intinya itu ya. Jadi kita harus banyak ngaji seperti ini agar tidak terganggu dengan suruhan-suruhan setan. Bagai itu ya, mungkin dari sisi tengah nggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayat 112. Ayat 112. Ya. Saya gibah. Ya. Saya gibah karena melihat sesuatu
yang saya anggap kemungkaran. Pertama adalah Menteri Agama mengajak Natal bersama. Saya ngomong, wah itu menyesatkan. Satu. Yang kedua, saya melihat seorang tokoh yang korupsi 100 miliar. Saya gibah, ngono kok orang mundur. Yang ketiga, ini kasus-kasus itu. Saya gibah melihat di Bali ada orang menyembah GBK, Garuda Wisnu Kencana. Wong patung baru kok disembah. Itu kemungkaran menurut saya. Pertanyaannya, perilaku saya ini berdosa atau tidak menurut ayat 112? Gibah saya ini berdosa atau tidak menurut ayat 112? Yang berikutnya adalah baiknya. ya dua saja, dua ayat saja. Baiknya enggak? Ya dua ayat saja. Oh, Ya dua ayat saja. Ini satu ayat lagi, ayat 117. Saya ngaji yang seperti ini senang karena dialog interaktif. Tapi orangnya kok tidak senang, banyak yang tidak ada senang. Ayat 117 ya. Saya pernah mendengar pernyataan seorang yang pintar agama. Orang yang menyembah patung Yesus, kalau esensinya dia adalah menyembah Tuhan, kalau esensinya dia menyembah Tuhan, maka dia tidak musyrik. Itu pernyataan. Yang kedua adalah orang yang menyembah Buddha Gautama di patung Buddha Wisnu itu, kalau esensinya dia adalah menyembah Allah, maka dia tidak musyrik. Orang yang Islam datang ke Mekah, ke Ka'bah, esensinya adalah menyembah Allah, dia tidak musyrik. Pernyataan ini menyesatkan atau membenarkan? Saya mohon penjelasan. Dua ayat saja. Kalau diperbolehkan saya bisa dialog interaktif dan adu argumentasi. Itu yang kami senangi dalam kajian, bukan kajian pemburu pahala. Saya bukan pemburu pahala, tapi saya pemburu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ayat 13 itu ghibah. Ghibah ini embrio dari fitnah ya. Dalam menafsirkan satu perkara, dulu perkara. Jadi ghibah ini adalah embrio fitnah sebenarnya. Ya. Kemudian kalau fitnah adalah merubah esensi daripada yang dibicarakan. Hibah adalah membicarakan orang lain atau mungkin dengan dolan orang lain. Seperti tadi misalnya beragama Natal bersama, gitu kan? Betul ya? Natal bersama. Terus korupsi apa ini? Tidak mundur di Bali sebuah GBK. Apakah menghibah itu dosa? Sabda Nabi gimana? Kita melihat kemungkaran, ya. Cuma ada 3 hal ya. Masih ingat ya yang bulan lalu? Jika engkau berkemungkar, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu dengan tanganmu, maka dengan apa? Lisanmu. Lisanmu tidak ya, dengan hatimu. Itu kan sudah petunjuk Nabi. Jadi kalau itu
dua dimensi yang menyangkut agama Islam, pengukur agama Islam, sesama Islam, maka bayu ani wal ayatan sampaikan satu pemahaman ya. Itu menyakitkan, kalau itu salah kita wajib menegur. Jika ada kesalahan tidak menegur, kita akan dosa ya ibu. Tapi kalau dimensinya pada banyak orang lain, tentu kita lakukan itu wajib. Orang lain percaya itu ya kamu itu, kamu itu kamu nyembah arca, nyembah patung itu hakmu itu. Kita nggak perlu menyampur urusan itu kita. Karena kita bisa berdakwah untuk sama umat ya. Kalau dia musuhi memerangi kita, baru kita memerangi dia. Islam itu kan pernah sampaikan yang lalu itu, Islam anti memerangi, tapi Islam selalu diperangi. Nah, kalau diperangi kita juga harus ikut memerangi ya. Kalau Islam dengan Islam, maka kita harus juga ikut berperang melawan orang lain oleh Islam. Adanya apologet Islam ya, yang sekarang terkenal ada Ustaz Yusuf PI, ada apa itu Bang Juma, ada Felix Sow ya, ada yang lagi Dolta ya. Orang-orang Allah itu menjadi apologet Islam ya, berperang melawan orang-orang Nasrani karena mereka memusuhi kita. Maka dia apologet itu berperang keyakinan. Kalau mereka berani, agama saya perang. Itu berat kita membela itu. Tapi kalau kita tidak berani, termasuk kita Buddha, Hindu tidak perang ya kita lakukan keluarga. Ya. Jadi hibahnya harus kita pahami pada posisi kepercayaan atau bukan. Karena Allah melarang itu. Kalau kita lakukan semuanya. Ya, itu intinya ya di alam 112. Jadi tidak dosa Pak, tidak dosa ya, berdakwah berperang kalau itu tidak dosa. Itu justru menjadi mujahidin ya, itu ya. Kita di perang musuh kita balas ya, oleh Allah ya. Di ayat 117 pernyataan orang menyembah patung esensinya adalah menyembah Tuhan ya. Ini juga saya pikir sesuatu yang sifatnya kepercayaan ya. Satu sisi kita yakin Isa itu adalah nabi kita ya, Quran begitu. Kita pun yang menyebutkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Tapi dituduh mereka Isa itu meniru menjebak kitab-kitab Bible mereka. Ini yang tidak betul. Justru Islam datang dari Quran itu menyempurnakan hal yang tidak ada dalam Bible dan Taurat maupun Zabur. Jadi kalau esensinya nyembah patung adalah nyembah Tuhan, Buddha juga begitu. Katanya patung ini adalah menyembah Tuhan ya. Setelah itu Islam mau dikatakan itu Ka'bah itu menyembah Ka'bah itu menyembah Tuhan. Ini yang salah dalam pembicaraan. Kita mengatakan bahwa Ka'bah itu bukan disembah. Kita adalah kiblat umat Islam seluruh dunia. Ya, esensinya itu sudah jelas dalilnya Quran dan juga hadis ada. Yang kita harus menyampaikan itu kepada orang-orang yang paham, dianggap menyembah Ka'bah, batu, enggak. Itu kiblat. Kemudian kalau mereka menyembah patung tempat menyembah Tuhannya, itu betul karena menyembah patung Tuhannya itu patung, bukan patung. Artinya satu prinsip innama awal dunia. Niatnya kita bukan nyembah patung Ka'bah itu Pak, tapi kita nyembah Allah lewat kiblat itu bersama umat bersendiri. Tapi kalau niatnya adalah patung ini kita sembah, itu lain lagi ya. Kita nggak pernah niat menyembah Ka'bah. Allah kita sembah dengan kiblatnya di Mekah sebagai satu bentuk kebersamaan
unitary seluruh dunia. Kita lihat cara sejarah Ka'bah di situ. Bulan Abdul Wanita Masur, Wiro Mansur, Wal Baitil Makmur. Itu kan esensinya. Baitul Makmur dari Sidratul Muntaha, turun tegak lurus itu ketemu Baitullah. Baitul Makmur masjid di Sidratul untuk nyembah Allah di situ nggak ada Ka'bahnya, kan nggak ada apa ya masjid. Turun masjid sampai di bumi adalah Ka'bah. Nah, Ka'bah itu ada sebelum Nabi-Nabi ada. Ya, jika mau diajak Ka'bah itu sudah dipilih Allah, disitulah tegak lurus Baitul Makmur yang ada diatur tadi ya, untuk kita jadikan pusat kegiatan Islam sampai berat. Jadi perlu dialog itu karena juga saya punya teman mereka sering bertanya, bukan kita hanya nyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya unitary, seluruh dunia di situ adalah pusat atau kiblatnya. Tapi itu ke atas adalah Allah. Itu kira-kira supaya sedikit ini bisa menjadikan satu pelajaran kita ya dalam lokasi ini. Itu bahaya itu gimana? Semoga bermanfaat dengan yang sedikit ini kita biasa semua saya belajar. Demikian kiranya. Terima kasih. Ada saran kekurangan dimaafkan dan untuk itu kami berikan kepada pengurus panitia untuk ditutup. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri dengan doa dan kita tutup dengan bacaan Kafatul Majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.